anak muda ataupun santri, terutama santri yang merantau ke kota-kota besar, ketika mereka pulang, mereka membawa budaya-budaya baru yang sebelumnya masyarakat desa belum terlalu mengenalnya kayak gitu. Semisal kayak rambut gondrong kayak gitu, Ustaz. Oke, Kang Abong ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Abong di channel Santri Kota, channel kebanggaan santri Nusantara. Pada kali ini saya akan bincang-bincang santai dengan narasumber kita, Ustadz Fauzan Amin, mengenai transformasi budaya yang ada di kota yang dibawa oleh teman-teman yang merantau ataupun sedang mudik kali ini kayak gitu. Yang menjadi pertanyaan besar ataupun kontroversi di masyarakat mengenai anak muda ataupun santri, terutama santri yang merantau ke kota-kota besar. Ketika mereka pulang, mereka membawa budaya-budaya baru yang sebelumnya masyarakat desa belum terlalu mengenalnya kayak gitu. Semisal kayak rambut gondrong kayak gitu, Ustaz. Oke, Kang Abong ya. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman santri kota dimanapun Anda berada, manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya manusia itu memiliki kecenderungan untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitarnya. Nggak mungkin dong kita berangkat dari desa ke kota terus diam di kota kan. Betul. Nanti dicari-cari Pak RT. Dicurigai malah kan ya. Nah, maka dari itu konsekuensinya, resikonya kita akan ketika berangkat dari desa ke kota akan ketemu dengan beragam orang di sana. Ada suku bangsanya berbeda ya. Kalau misalnya di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Yogyakarta itu kan seluruh suku ada di sana, dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu ada konsekuensi di mana kita harus berinteraksi dengan beragam macam manusia sehingga akulturasi budaya ataupun apa istilahnya ya, percampuran antara tradisi itu tidak bisa dinafikan, tidak bisa kita tinggalkan. Tinggal bagaimana kita ketika mudik seperti mudik kali ini kita harus betul-betul memahami situasi dan kondisi masyarakat yang ada di kampung kita. Jadi tadi disinggung oleh Kang Abong soal rambut. Iya. Terus gimana rambut? Soalnya gimana itu? ketika mereka ataupun melihat apa rambut gondrong kayak gini, mereka bilang liberal. Oh gitu ya. Gak sholat kayak gitu. Tapi Kang Abong nggak liberal ya? Enggak. Aman ya? Alhamdulillah aman. Masih jadi santri beneran? Benar Oke. santri, Ustaz. Jadi memang di beberapa tempat itu tradisi itu diperbolehkan. Di tempat lain dianggap tidak boleh. Contoh misalnya rambut panjang. Kalau kita amati memang saya sendiri merasakan itu. Ya, merasakan rambut panjang itu diidentikan dengan orang preman atau pemikirannya sudah gila dan sebagainya ya. Tetapi memang tradisi itu ya tidak semua tempat sama. Di pesantren saja itu, kalau di pesantren saya dulu itu memiliki rambut panjang 5 cm aja sudah disuruh potong oleh pengurus itu. Ya, artinya tiap tempat memiliki cerita atau budaya masing-masing. Nah, ada memang pesantren yang tidak begitu menggubris. Saya cek itu di pesantren-pesantren di tempat lain ada yang santrinya juga gondrong. Karena memang kalau lihat dari sisi pandangan ilmu agama ya, Rasulullah sendiri itu kan rambutnya sampai ke bahu.
Spek bahu juga. Iya, kan berarti yang rambut paling sunnah melinya Kang Abong. Yang paling sunnah. Iya kan? Kalau misalnya niatnya rambut saya panjang karena mencukur rambut itu sunnah Nabi ya. Iya. Terus tiap hari dipotong 1 senti kan banyak pahalanya itu. Berlipat-lipat ganda. Iya, kalau kita motongnya sekaligus langsung digundul kan sedikit pahalanya. Dapat pahala. Iya, kalau niatnya begitu kan bagus juga ya. Bisa. Iya. Jadi memang di pesantren tertentu memang sangat ketat urusan rambut, tapi di pesantren yang lain juga tidak begitu menggubris ya. Yang juga sering ribut soal rambut itu ketika rambutnya dicat. Betul. Oh iya kan? Itu kalau tanggapan masyarakat desa Pak Ustadz itu lebih parah lagi kayaknya kayak gitu. Dicat ya daripada gondrong. Iya. Berarti gondrong separuh stres. Separuh stres. Kalau dicat. Oh, dicat itu udah gila berarti ya. Gila. Jadi teman-teman santri kota, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita ini harus memahami dari sisi agama, tetapi pada sisi lain kita harus memahami kearifan lokal. Ya. Kalau dari sisi agama misalnya Rasulullah sendiri itu rambutnya dicat. Dicat. Berarti juga diperbolehkan. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang fikih yang tidak boleh itu kalau dicat hitam. Oh iya. Kenapa? Karena manusia itu semakin tua kan rambutnya akan semakin putih. Ubanan. Jangan mengelabui usia lah kira-kira. Iya. Yang tidak boleh, yang haram itu kalau dicat hitam. Kalau dicat selain hitam, merah, kuning, ya nggak masalah. Ya, walaupun memang di masyarakat tertentu itu dianggap aib ya. Kalau dicat warna-warni nanti dikira Doraemon. Dikira gila Pak Ustadz. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita mudik, ya kita harus melihat kearifan lokal dan ya kita persiapkan rambutnya yang kepanjangan mungkin dipendekin atau dikasih tali aja gitu. ke belakang ya. Atau mungkin yang teman-teman sukanya ngecat rambut ya menjelang mudik ya rambutnya ditutup dulu. Sementara nggak usah dicat dulu ya. Nanti di tengah jalan kan luntur itu. Karena pasti kalau santri ngecatnya yang murah kayaknya. Betul. Hemat ya. Hemat. Nah, betul. Terus ada lagi kira-kira Kang Abong? Ada Pak Ustadz. Permasalahan ini sebenarnya sudah lumrah ya. Tapi untuk mereka yang belum terlalu mengenalnya, kayaknya itu udah masih dianggap tabu ya. Sangat tabu Ustadz. Ya mungkin lambat laun berubah. Tetapi memang apa ya? Agama sendiri kan menghormati tradisi. Al-'adatu muhakkamah, kebiasaan bisa menjadi hukum. Betul. Kebiasaan di sini orang gondrong itu dicap preman misalnya kan bisa jadi hukum di tengah masyarakat dan agama itu menghormati itu kan. Marwahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Sesuatu yang dipandang oleh mayoritas umat Islam itu baik, maka menurut Allah itu baik. Begitu sebaliknya, kalau itu dianggap kurang baik menurut tradisi masyarakat tertentu ya agama pun melihat kurang baik juga. Artinya kurang baik tidak mesti harus dosa. Iya. Ya. Tidak dosa. Artinya berambut panjang itu di sini ya di kampungnya Kang Abong ini mungkin dianggap kurang baik, tapi bukan berarti itu haram, tidak. Bukan dosa berarti. Ya, tetapi alangkah elegannya kalau kita sebagai santri kota ini ketika kita pulang kampung harus bisa menyesuaikan lah dengan kondisi masyarakat setempat. Begitu Kang Abong. Siap. Ada lagi Kang Abong? Ada lagi Pak Ustadz. Yang ini cuma masalah pakaian sebenarnya. Celana kayak gitu Ustadz. Ya gimana? Ketika santri ataupun pemuda-pemuda merantau ke desa, merantau ke kota. Merantau ke kota Pak Ustadz. Yeah. Betul. Mereka kan di sana udah biasa pakai celana. Celana, oke. Sedangkan desa budayanya sarungan Pak Ustadz. Oh gitu. Terus Mereka membawa celana itu ataupun memakai tradisi yang di kota ke desa Pak Ustadz. terus itu jadi Dan itu menjadi permasalahan ataupun perbincangan di masyarakat. Iya. Perlu diketahui sahabat-sahabat santri kota di luar sana bahwa tradisi orang Madura itu pakai sarung. Mau jualan sapi di pasar, sarungan. Ya, mau tanam jagung di sawah, sarungan. Ya, sarungan. Apalagi ke masjid. Orang Madura nggak ada yang pakai jubah itu. Nggak ada, semua pakai sarung ya. Sarung. Nah, artinya sekarang wakil presiden aja ikut-ikutan pakai sarung itu. Oh iya. Iya kan? Iya. Kayak Maruf Amin kan? Iya kan? Kalau dulu kan orang berangkat ke kota naik bis pakai sarung kan malu. Sekarang udah biasa gara-gara ketularan Ki Maruf Amin gitu. Jadi
apa istilahnya ya? Pakai sarung itu sebenarnya tradisi. Ajaran agama itu adalah menutup aurat. Ya, tetapi memang Al-Qur'an mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu jauh lebih baik. Artinya ajaran agama menutup aurat. Nah, cara menutupnya terserah kita, mau pakai daun ya kan, kayak zaman dulu kan, zaman purba ya kan. Kemudian pakai kardus, pakai kain ya kan, pakai batik, pakai jubah, pakai gamis, pakai surban, terserah. Yang penting menutupi aurat. Yang penting menutup aurat. Spirit agama adalah menutup aurat. Bagaimanapun caranya tergantung kearifan lokal. Nah, sekali lagi saya katakan memang santri itu harus tahu menyesuaikan diri dong, ya kan? Kalau mau mudik, saya sendiri pengalaman tuh. Saya sendiri pengalaman. Saya kan kuliah di Surabaya, pindah ke Jakarta. Kemudian ketika pulang kampung, saya pernah pakai celana diomelin oleh orang tua. Wih, ini sudah liberal katanya. Sudah liberal gara-gara pakai celana. Akhirnya saya menyesuaikan. Kalaupun saya pulang ketika pas mudik di tengah jalan mendekati kampung halaman, kita ganti sarung karena kita menghormati tradisi masyarakat setempat. Ya, karena agama sendiri menghormati tradisi. Masa kita enggak kan begitu. Betul. Jadi sekali lagi sarung itu bukanlah kewajiban agama, tetapi kewajiban agama menutup aurat. Sarung bagian dari cara kita menutup aurat. Yang pasti tradisi sarung sekarang sudah masuk Senayan itu. Gara-gara wakil presidennya pakai sarung. Saya keluar masuk ke Senayan, terus masuk kementerian kemana-mana saya sudah pede pakai sarung sekarang ya. Jadi walaupun saya pakai sarungnya sudah jadi tren. Mantap. Sayang santri kota belum diendos produk sarung ini. Kita mempromosikan sarung tapi endosnya belum ada. Ya mudah-mudahan nanti ada perusahaan sarung ya. Mungkin teman-teman yang di luar sana memproduksi sarung bisa kontak-kontak santri kota dulu. Gitu ya. Ada lagi Kang Abong? Mungkin sudah Pak Ustadz. Cukup ya? Cukup. Ya, sekali lagi pesan saya kepada teman-teman di luar sana yang ingin mudik, tetap jaga kesehatan ya, ikuti protokol kesehatan walaupun Covid sudah tidak ada sekarang insyaallah. Tetapi spirit agama mengatakan ad-daf'u aula min ar-raf'i, bahwa mencegah agar tidak sakit lebih baik daripada kita sibuk masuk rumah sakit. Gitu ya Kang Abong ya. Jadi teman-teman yang di luar sana yang mungkin hari ini belum sempat mudik, kita doakan ya. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, amin. Selamat di jalan. Dan pesan saya di saat mudik jangan sampai melanggar norma agama. Mudik harus tetap sholat, walaupun sholatnya dengan cara kosor. Mudik boleh tidak puasa tapi diganti puasanya, bukan berarti boleh tidak puasa. Agama hanya wa in kuntum ala safarin memperbolehkan tidak puasa fa'iddatum min ayyamin ukhra, mengganti di hari yang lain. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Kang Abong. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Pemirsa, saya Kang Abong mengucapkan banyak terima kasih. Berjumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.